sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita berbagi tentang soal SKD CPNS 2021 yang fokus kita adalah integrasi dan profesionalisme. Ini merupakan bocoran soal dan pembahasan TKP HORS CPNS 2021 sesuai dengan modul yang sudah kami siapkan. Anda bisa dapatkan di link deskripsi video ini. Oke, teman-teman, dan buat teman-teman yang belum melihat video jenis-jenis soal TKP itu ada 16 wajib diketahui. Yang salah satunya yang kita bahas ini yaitu integritas dan profesionalisme. Anda bisa lihat juga di deskripsi video ini. Oke, kita langsung menuju ke soal dan pembahasan nomor 1. Anda adalah petugas pelayanan pengurusan rekaman KTP. Suatu ketika datanglah nenek tua yang meminta cucunya melakukan perekaman KTP tanpa harus mengantri atau didahulukan. Dan saat itu situasi ruang tunggu penuh dengan orang sehingga sesak dan panas. Sikap Anda adalah A. Memintanya mengambil antrian dan menunggu untuk dipanggil. B. Meminta pertimbangan atasan Anda. C. Memintanya memberi alasan untuk didahulukan sembari menjelaskan prosedur aturan yang berlaku. D. Mendahulukannya karena ibu dengan si anak. Kemudian kita lihat E, menyarankan untuk pulang dan datang esok hari dengan penjelasan bahwa nenek tidak perlu didampingi cucunya. Oke, silakan. Yang mana jawaban paling tepat untuk opsi soal nomor 1 ini? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, kami tunggu 3 detik dari sekarang. Yaps, kalau sudah kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yaitu A, teman-teman. Kenapa A? Kita perlu lihat di sini dan perhatikan bahwa memintanya mengambil antrian dan menunggu untuk dipanggil. Kita ketahui bersama di eKTP itu merupakan sebuah pelayanan publik. Tentu kita harus menyesuaikan dan mengarahkannya sesuai dengan prosedur yang diterapkan sama kantor atau perusahaan. Opsi B, memintanya dipertimbangkan atasan, ini tidak masuk akal. Ini orang sedang lagi rame, lagi penuh, lagi sesak napas juga. Tentu tidak mungkin Anda pergi ke atasan dan tentu menunggu waktu. Opsi C salah juga karena memintanya memberi alasan untuk didahulukan sembari menjelaskan prosedur. Ini juga tidak ada waktu untuk menjelaskan seperti ini. Yang D juga mendahulukannya karena ibu si nenek. Salah juga ya. Kemudian E juga menyarankan untuk pulang. Nah, ini tidak etis. Ini sudah sangat salah. Jelas ya, sehingga yang paling tepat adalah yaitu A. Baru kita ke B, ke C, ke E dan D. Oke. Jelas ya. Next, kita lanjut di soal dan bocoran TKP nomor 2. Teman saya memberikan uang atas balas jasa saya. Sikap saya adalah A. Menerimanya, B. Menerimanya tapi tidak untuk dipakai sendiri melainkan diberikan kepada orang lain karena saya ikhlas membantunya. C. Menolaknya dan melaporkannya ke KPK. D. Menerimanya asal tidak ada yang tahu. E. Menolak dengan tegas. Oke, silakan untuk fokus profesionalisme ini yang mana jawaban paling tepat buat Anda. Oke, kami tunggu 3 detik dari sekarang. Silakan jawab di kolom komentar. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu yang paling tepat E, teman-teman, yaitu menolak dengan tegas. Kenapa? Karena fokus kita adalah yaitu profesionalisme. Kita sebagai karyawan atau sebagai PNS tentu harus menunjukkan bahwa kita itu tegas dengan hal-hal yang berkaitan korupsi atau sogok menyogok. Opsi A, menerimanya tentu kita menerima sogok menyogok, ini salah ya. Kemudian opsi B, menerimanya tapi tidak pungut biaya, bagus, ini dapat poin 4 teman-teman ya. Ini dapat poin 4. Kemudian yang A itu poinnya 3. Yang C itu poinnya 1, baru yang D poinnya 2.
Jadi yang paling tepat poin 5 adalah yaitu E, teman-teman. Jelas ya, sehingga kita bisa memilih jawaban yang E. Next, kalau sudah jelas, kita lanjut ke soal dan pembahasan nomor 3, teman-teman. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas. Mulai dari barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang bawaan Anda bisa ketinggalan. Belum lagi risiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Sikap Anda adalah A. Menyiapkan jauh-jauh hari agar tidak lupa. B. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. D. Menyimpan dokumen di dalam hard disk. Dan E. Tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Oke, silahkan dijawab pada kolom komentar. Kami tunggu 2 detik dari sekarang. Yaps, kalau sudah, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yaitu C, teman-teman. Ya, yang paling tepat adalah C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Teman-teman ketika perlu bisa menyimpan segala suatu dokumen penting di Google Drive, sehingga nanti tinggal diakses, masukkan emailnya, bisa di-download ulang. Gampang bukan? Oke, kita lihat di opsi A, menyiapkan jauh-jauh hari agar tidak lupa. Ini juga kurang menggunakan teknologi, ya, artinya kurang profesional. Kemudian kita pilih yang B, selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. Yang B itu dapat poin 3. Kemudian yang D, menyimpan dokumen di dalam hard disk, dia dapat poin 4, teman-teman ya. Kemudian yang E itu poinnya 1. Tetap mempersiapkan seperti biasa, artinya tidak mau perubahan, hanya menjalankan apa adanya, pasrah gitu teman-teman. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah yaitu C. Oke, next kita lanjut di bocoran dan soal pembahasan nomor 4. Anda sedang mengendarai motor dengan agak terburu-buru karena khawatir terlambat sampai di kantor. Di tengah perjalanan, dari jauh terlihat ada sepasang laki-laki dan perempuan berpakaian serba putih-putih menghentikan setiap kendaraan yang melintas di hadapan dengan panik. Namun seperti tidak mendapat respon yang baik. Motor Anda pun di-stop. Laki-laki itu meminta bantuan Anda untuk mengantarkan istrinya yang akan melaksanakan ujian CAT CPNS dalam waktu kurang lebih 30 menit lagi. Karena motor yang mereka tumpangi mengalami bocor ban dan sedang ditangani oleh bengkel, rupanya tempat yang dituju kebetulan satu arah. Namun, bukanlah jalur tercepat yang biasa Anda lewati untuk sampai di kantor. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menyarankan kepada laki-laki itu agar sebaiknya istrinya naik ojek saja dan mengatakan bahwa saya sedang terburu-buru. B. Menolaknya dengan tegas karena saya tidak ingin terlambat. C. Mengantarkan istrinya dengan syarat harus membayar ongkos. D. Mengantarkan hanya setengah jalan karena saya harus melintas jalur yang berbeda untuk cepat sampai kantor. Yang E. Mengantarkan istrinya sampai ke tempat yang dituju meskipun dengan konsekuensi pasti saya akan terlambat sampai di kantor. Oke, untuk kondisi seperti ini silakan teman-teman yang mana yang paling tepat jawabannya. Apakah A, B, C, D, atau E? Kami tunggu di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Oke, kalau sudah, kita lihat dan cek jawaban yang paling tepat adalah yaitu D, teman-teman. D merupakan jawaban yang tepat. Mengantar hanya setengah jalan karena saya harus melintas jalur yang berbeda untuk cepat sampai di kantor. Di sini Anda harus profesional, teman-teman ya. Anda juga harus mengutamakan pekerjaan Anda, dan tentu Anda juga mengutamakan pekerjaan orang. Artinya ketika ada mendadak orang yang akan ujian CAT dalam beberapa 30 menit kemudian,
Anda bertemu dengan orang ini, silahkan bantu dia. Jadi yang dapat poin 5 yaitu D. A dapat poin 4 karena ada saran, ada solusi di sini. Kemudian yang B ini tentu menolaknya dengan tegas karena tidak terlambat. Cukup profesional, tapi ini cukup menyakitkan bagi dia, teman-teman. Yang C ini dapat poin 1 karena Anda sangat pelit sekali kesannya. Kemudian yang C mengantar istri dengan syarat membayar ongkos, pelit juga ini. Nah, sehingga yang paling tepat adalah yaitu D, teman-teman. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, next kita lanjut di soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Yang mana pada soal nomor 5 ini kami mengharapkan teman-teman silakan menjawabnya pada kolom komentar ya, untuk mendapatkan file lengkap dari soal profesionalisme yang fokus jenis soal profesionalisme ini. Tapi sarannya silakan like dan subscribe video ini serta share ketika ini bermanfaat bagi Anda. Ketika tidak bermanfaat silakan diabaikan aja. Oke, kalau sudah kita lihat dan kita bahas soal nomor 5 ini. Anda berencana pergi dengan menggunakan transportasi udara. Setelah lama menunggu, akhirnya pesawat yang rencananya akan Anda naiki telah datang. Namun di sisi lain, Anda melihat seorang nenek yang sedang kebingungan. Sikap Anda adalah A. Membantu nenek tersebut menyelesaikan masalahnya. B. Meminta satpam untuk membantu nenek tersebut karena Anda terburu-buru. C. Pergi meninggalkan nenek tersebut karena Anda harus segera naik pesawat. D. Merasa kasihan terhadap nenek tersebut, tapi apalah daya Anda tidak dapat membantu nenek tersebut. E. Merasa iba dan dengan sangat berhati-hati membantu nenek tersebut. Yaps, bagaimana jawaban yang paling tepat untuk kasus seperti ini? Yang mana silakan kami harapkan menjawabnya pada kolom komentar, teman-teman. Silakan dijawab pada kolom komentar untuk soal nomor 5 ini. Dan semoga yang menjawabnya bisa lulus pada tahun ini dan sukses menjadi ASN. Amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.